Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahira wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang terhormat segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Itrah, bil khusus pimpinan majelis Ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Makmun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, yang hadir di sini semua dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan pengajian yang kita lanjutkan lagi hampir 2 bulan lamanya, ya. Yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dan kita baru mulai lagi dengan judul kitab yang baru pula, ya. Ini kitab yang diambil dari karangan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, ya, yang bernama Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya, ya. Kitab yang berisi tentang adab-adab, ya, di dalam syariat dan tentang isi dari kandungan ilmu tasawuf, ya. Dan disyarah oleh As-Sayyid Al-Bakri, ya, yaitu Abu Bakar Ibn Shato Ad-Dimyati. Ini ulama yang mensyarah kitab Hidayatul Azkiya, salah satu ulama terkenal di Mekah, ya, pada zamannya itu. Beliau yang mengarang pula kitab Fathul I'anatul Thalibin, ya. Jadi kitab Fathul Mu'in kalangan Zainuddin Al-Malibari dihasiahkan oleh Sayyid Bakri Abu Bakar Ibn Shato Ad-Dimyati. Langsung saja kita mulai ke pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, qala syarih, alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar. Segala puji bagi Allah yang mengkhususkan hambanya yang pilihan, ya. Bitaufiqi, dengan taufik. Fahasala lahumul izzu wal fakhar, sehingga menjadi hasil bagi mereka oleh kemuliaan dan kebanggaan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dari hambanya itu orang-orang pilihan, yaitu mereka para ulama, ya. Dan mereka diangkat oleh Allah menjadi ulama itu semata-mata karena taufiknya, ya. Taufik artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kemudahan untuk mereka, ya. Karena lawan daripada taufik itu adalah khuzlan, ya, yaitu Allah membiarkan, tidak memberikan pertolongan, ya. Orang bermaksiat dia itu khuzlan, ya, orang yang dibiarkan oleh Allah. Tapi orang yang dalam keadaan taat berarti dia yang berada di jalan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahasinu qulubihim, ya, bitaufiq fahasala lahumul izzu wal fakhar. Wa mahasinu qulubihim zulmatas sawi wa hubbul akhyar wa habahum bil hilmi wal ilmi was safa min sa'iril aqdar.
Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menjadikan hati itu tadinya gelap menjadi terang, ya. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka itu akan yaitu sifat sabar, ya, al-hilm wal ilm, dan Allah juga anugerahkan ilmu wasofa dan kebersihan, yaitu kesucian min sairil aqdar, dari segala macam-macam kotoran-kotoran. Istilah al-aqdar yaitu istilah yang dimaksud adalah segala kotoran-kotoran dari penyakit hati, ya. Seperti penyakit ujub, penyakit hasud, ya, dengki, takabur, riya, ya, serta penyakit ghadab. Itu semua termasuk ke dalam al-aqdar. Termasuk juga al-aqdar itu adalah hal-hal yang kita lihat jelek, ya. Misalkan di dalam Hikam Ibnu Athaillah berkata, la tastagrib wuku al-aqdar madum tafi hazihidar. Janganlah kamu merasa aneh dengan terjadinya hal-hal yang kotor-kotor selama kalian masih hidup di alam ini, maksudnya alam dunia, ya. Misalkan kita melihat kezoliman itu bagian daripada akdar, yaitu kejelekan atau diistilahkan kotoran, ya, hal-hal yang kotor. Kita nggak usah heran, ya, kezoliman, ketidakadilan, penindasan, kecurangan, ya, kefasikan, ya, kebohongan, segala hal-hal yang jelek itu kita nggak usah heran, ya, karena memang dunia itu tempatnya kotoran, begitu, ya. Selanjutnya, wassalatu wassalamu ala man tawajjahallaha bitajil waqar. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepadanya, yaitu sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitajil waqar, dengan mahkota al-waqar, yaitu ketenangan, ya, dan kewibawaan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu terlihat wibawa, ya, dimanapun dan kapanpun terhadap lawan ataupun kawan, ya, selalu berwibawa. Wa nawwara biwujudihi jami'al aqtar, dan memberikan cahaya dengan wujudnya Nabi itu seluruh al-aqtar, yaitu seluruh alam semesta, ya. Sayyiduna Muhammad al-hath ala ta'atil karimil ghafar. Siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada ketaatan kepada Sang yang Maha Mulia, yang lagi Maha Pengampun, ya. An-nahi an ittiba'il hawa wan nafs, yang mana Allah itu Sang Pengampun melarang daripada mengikuti hawa dan nafsu, wasyaiton, dan mengikuti syaitan, ukulidor, dan daripada segala hal yang berbahaya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada umatnya untuk mengendalikan hawa nafsu. Maksudnya adalah menundukkan hawa nafsu. Jadi nafsu itu harus tunduk di bawah akal, ya. Bukan nafsu di atas akal, tapi nafsu itu di bawah akal. Nah, menundukkan hawa nafsu inilah yang menjadi inti dari tujuan kenapa kita itu harus belajar ilmu tasawuf. Tujuannya adalah untuk menundukkan hawa nafsu. Itu yang paling penting, atau dalam istilahnya disebut dengan al-mujahadah, ya, al-mujahadah.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, al mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Yang dikatakan sebagai mujahid, mujahid yakni pejuang. Siapa? Orang yang memperjuangkan terhadap nafsunya, ya. Artinya dia berjuang untuk melawan hawa nafsunya, agar nafsunya itu tunduk kepada taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan. Syaitan ini adalah bagian daripada gangguan-gangguan terhadap hati, al-qulub, ya. Karena gangguan itu ada dua, nafsu atau hawa, yang kedua atau disebut dengan syahwat, yang kedua adalah syaitan, ya. Nah, ini berbandingannya adalah kalau nafsu itu dijadikan sebagai kendaraan setan untuk menggoda manusia, ya. Tanpa adanya nafsu maka setan itu godaannya lemah, gitu. Misalkan ya di dalam Al-Quran ya disebutkan, dan adalah tipu daya setan itu dha'ifa, lemah, ya. Tipu daya setan itu lemah. Jadi karena itulah maka manusia digoda lewat hawa nafsunya, dan nafsu itu setan masuk ke dalam nafsu dan menggoda manusia min majrad dam min bani Adam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa setan masuk ke dalam manusia melalui aliran darah. Nah, dalam riwayat yang lain, maka sempitkanlah dengan puasa. Maka orang yang berpuasa ketika itu nafsunya lemah, maka godaan setan menjadi lemah, begitu. Dalam pendapat lain ya, Imam Al-Haddad itu dalam kitab Risalatul Muzakarah mengutip satu syair bahwa perbandingan nafsu godaannya dengan godaan setan itu perbandingan 1:70, ya. Dalam syairnya, tawakka nafsaka la ta'man ghawa ilaha. Tawakka artinya hati-hatilah, ya. Hati-hatilah terhadap nafsumu, ya. Dan jangan sekali-kali kamu merasa aman terhadapnya. Kenapa? Di sini disebutkan fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Sebabnya karena nafsu itu lebih busuk, ya. Lebih busuk artinya lebih berat, ya, godaannya dibandingkan dengan setan 1:70 setan. Satu nafsu itu godaannya berbanding 70 setan menggoda manusia. Maka ketika setan itu menggoda, mudah sekali ditepis, ya, karena setan hanya bisa yuwaswis, bisa membisikkan saja. Tetapi kalau nafsu, dia itu ketika menutupi akal, ya, maka sebagaimana pendapat ulama bahwa hati ini, ya, adalah ibarat al-malik, yaitu raja. Sedangkan jawari a'dha'uh, sedangkan anggota badan itu adalah tentara junudul, yaitu tentara hati adalah anggota-anggota badan. Jadi anggota badan itu akan ngikut apa kata hatinya. Maka jika hati itu dikuasai oleh nafsu, maka yang terjadi adalah manusia dikalahkan oleh nafsunya. Tak pandang apakah dia itu orang alim, apakah dia itu abid, dia ahli ibadah. Ketika nafsu itu menguasai seseorang, maka enggak pandang bulu, siapapun itu dia pasti kalah terhadap nafsunya. Artinya jatuh ke dalam maksiat. Sebagai contoh seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, ya, digoda oleh Zulaikha, dan di situ Nabi Yusuf membaca doa apa? Doa yang isinya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu.
Dan sekali-kali aku tidak pernah membenarkan ya terhadap hawa nafsu. Ya. Jadi ridho terhadap hawa nafsu sama juga dia membenarkan segala kecenderungan hawa nafsu. Ya. Sehingga orang itu gampang sekali jatuh ke dalam maksiat. Ya. Maka Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahimah Rabbi. Nabi Yusuf tidak pernah ridho terhadap hawa nafsu. Ya, Nabi Yusuf nggak pernah ridho, maka Nabi Yusuf bilang, wa ma ubari'u nafsi. Dan sekali-kali aku tidak pernah membenarkan terhadap hawa nafsuku, tidak pernah membenarkan. Ya, kalau kita kan gampang. Ya. Boleh dah. Ya, yang penting enak, yang penting sedikit, cuma sebentar doang. Nah itu kan godaan-godaan hawa nafsu seperti itu. Ya. Maka yang dilindungi oleh Allah daripada hawa nafsu illa man rahimah Rabbi, kecuali Allah ilah yang melindunginya dengan rahmatnya. Illa man rahimah Rabbi. Ya. Selanjutnya wa ala alihi sadatil athhar, dan atas keluarganya yang merupakan as-sadat, yaitu pemimpin-pemimpin dan yang suci, yaitu keluarga baginda Nabi SAW. Jika ditanya man alu baitin Nabi, siapa keluarga Nabi, ada dua pendapat. Alu baitin Nabi, keluarga Nabi, pendapat pertama yaitu setiap yang ada hubungannya dengan kekerabatan daripada Nabi SAW. Ya, jadi putranya Nabi yaitu Hasan dan Husain, kemudian keturunannya, nah itu ahlu baitin Nabi, atau istri-istri Nabi, nah itu masih ahlu baitin Nabi. Ya. Ada pendapat yang kedua, ahlu baitin Nabi man yantami ila hazil millah, orang yang masih bersandar kepada agama Islam. Jadi semua umat Islam adalah ahlu bait dari Nabi SAW, kan begitu. Jadi ketika kita membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga-keluarganya, berarti kita ini sebagai umatnya termasuk dalam doa daripada salawat tersebut. Ya. Wa ashabihil kamalatil abror, dan sahabat-sahabat Nabi yang sempurna, ya, yang mereka adalah orang-orang yang berbuat baik, al-abror. Salatan wa salaman ta'uzu bihima kullal maqasidi wal autor. Salawat dan salam nahuzu bihima, kita akan mendapatkan dengan keduanya itu segala tujuan-tujuan dan hajat-hajat. Artinya ini fadilah sholawat yang paling besar, yaitu bisa memenuhi hajat, ya. Sholatan taqdilana hawaijana, ya. Sholawat yang bisa memenuhi hajat kita, ya. Kemudian ghufraniz sholatan wa salaman na'udzu bihima kullal maqasidi wal autor wa ghufrana dzunubi lana wa li aqaribina wa lil badin wal hadar, amin. Mudah-mudahan dengan sholawat fadilah yang kedua yaitu mengampuni dosa. Jadi dengan sholawat pertama fadilahnya agar hajat kita dipenuhi oleh Allah. Dalam hadis kullu du'ain masdudun illa salat ala Nabi SAW. Segala doa itu tertahan di langit kecuali jika diikuti dengan salawat kepada Nabi SAW. Yang kedua ghufranuz dzunub, ya. Ada sahabat datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin bersalawat kepadamu, ya, sebanyak 100 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosamu, ya. Dalam hadis man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat, maka Allah akan balas 10 kali kebaikan.
Dalam riwayat yang lain, man shalla alayya mi'ah ya, hatta alaihi dzunubah wa rafa'a bihi wa rufi'a bihi darajatuh. Siapa yang bersalat kepada Nabi 100, Allah akan ya ampuni dosa-dosanya dan Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat. Seperti itu. Amma ba'du ya. Ini amma ba'du adalah satu pembukaan ya. Adapun fayaqulu khadimu talabatil ilmi bil masjidil harami. Maka berkata siapa khadim dari talabatil ilm, yaitu santri-santri ya, yang ada di Masjidil Haram. Katsiru dzunubi wal asam, sifat daripada al-qail ya, yaitu orang yang banyak dosa. Ya, ini salah satu ketawaduan ulama ya. Jadi ulama dulu itu mereka sangat tawadu ya. Mereka ahli ibadah juga, ahli ilmi juga. Tapi mereka mengakui kasiruz dzunub wal asam, banyak dosa dan maksiat. Rajil ghufran, mengharap ampunan min rabbihi zil ato. Ya, mengharap ampunan dari Tuhannya ya, yang mempunyai segala pemberian ya. Abu Bakr ibnil marhum Muhammad Syato ya, orang itu bernama Abu Bakar bin Muhammad Syato, jadi marganya itu Syato ya. Dan di sini di dalam silsilah Alawiyin Syato itu termasuk dalam as-sayyid ya. As-sayyid artinya golongan daripada ahlu bait. Mungkin kalau di sini namanya Habib ya. Kalau di Mekah as-sayyid, sebagai contoh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, nah itu gelarnya sayyid ya. Latafallahu bihi wal muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya kelembutan dan kepada orang muslim, kaum muslimin. Qatalaba minni ba'dul ikhwan, telah meminta dariku oleh sebagian daripada kawan-kawan. Ini istilah daripada ketawaduan ya, dari Sayyid itu Al-Bakri menganggap bahwa murid-muridnya itu adalah ikhwan, kawan-kawan ya. Kalau kita mahamin at-talamiz, murid-murid yang memintanya, sebenarnya itu cuman karena beliau begitu tawadu menganggap murid-murid itu sebagai kawannya ya, al-ikhwan ya. Aslahallahu li wa lahu al-hal wasyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki keadaan ya bagiku dan baginya. An aktuba syarhan, isi dari permintaan murid-muridnya itu untuk menuliskan satu syarah latifan. Syarahnya itu yang lembut. Maksudnya syarahnya atau penjelasan ya, yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Artinya yang pertengahan. Alal qasidah al musamma, atas qasidah ya, ibarat bait-bait syair itu qasidah, yaitu suatu bait ya, nazom istilahnya. Nazom seperti halnya ilmu dibikin nazom. Kata ulama tujuannya agar mudah dihafal ya. Agar mudah dihafal, karena nazom itu kelebihannya apa? Mujazul lafaz ya. Lafaznya itu singkat tapi kathirul makna, maknanya luas. Jadi dibikinlah nazom. Al-musamma yang dinamakan bihidayatil azkiya ila tariqil auliya. Ini nama daripada qasidah tersebut, yaitu hidayatul azkiya. Lil arif billah, punya sang arif billah. Gelar arif billah itu adalah gelar daripada waliullah ya. Asy-Syaikh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Al-Ma'bari Al-Asad, yang bernama Syekh Zainuddin, asalnya dari Ma'bari.
Mungkin kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu Malibari ya. Asy-Syafi'il mazhabnya mazhab Syafi'i. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikannya rahmat. Wa madana bimadanihi, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kami dengan limpahan keberkahan beliau. Jadi mudah-mudahan didoain kita dapat berkah dari sang mu'alif ini kitab ya. Mustamilan ala bayani ma'aniha, yang mencakup atas penjelasan makna-maknanya. Wa i'rabi mabaniha, dan i'rab daripada ya qasidah-qasidah tersebut. Nanti akan dijelasin tuh ya, daripada qasidah di bait pertama misalkan ya. Di sini ada baitnya yang berbunyi alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birra'ul mutakamilah. Ini bait pertama dijelasin sama Imam Al-Bakri ya. Kemudian setelah itu kan tadi jelasin maknanya. Yang kedua dijelasin i'rabnya. Kalau kita tinggalin dah i'rab, enggak perlu ya. Cukup kita bahas maknanya saja. Kemudian fa'ajabtuhu, lalu aku jawab permintaannya ya, dari kawan-kawan atau murid daripada Imam Sayyid tersebut. Wa in kuntu lastu ahlan lizalika, meskipun aku bukanlah ahli, artinya nggak pantas aku menjelaskan ini kitab karena belum sampai makomnya. Sebenarnya beliau ini orang alim ya. Cuma karena tawadunya dia bilang saya ini belum pantas jelasin ini kitab. Roja'an an atadarraja fi ahli hati kal masalik, dengan harapan mudah-mudahan aku termasuk ke dalam golongan, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam jalan-jalan thariqah aulia ini. Wa ma ahsana qaula man qala, dan sungguh alangkah bagus perkataan orang yang berkata fatasabbahu in lam takunu mislahum, maka bermirip-miriplah. Jadi kita disuruh mirip-miripin, nggak mesti mirip ya, yang penting kita ngikutin dah jalan mereka. Siapa jalan mereka? Jalan para aulia, seperti itu. In lam takunu mislahum, jika memang kalian tidak seperti mereka. Artinya ya, kita ini kalau jadi waliullah nggak sampai ya. Orang-orang yang khusus atau khususul khusus, jauh dari itu. Minimal kita ini sebagai orang yang awam ya. Maka kalau kita nggak bisa seperti mereka derajatnya, maka kita cukup ngikutin jalan mereka. Inna tasabbuha birrijahi falahun, sesungguhnya bermirip-mirip terhadap rijal. Rijal itu artinya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Falahun adalah suatu keberuntungan ya. Artinya begini, ada tuh dalam ungkapan Imam Ali ya, dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang bab pertama, kun aliman, jadilah orang alim. Ya nggak mungkin semua orang alim, ya udah au muta'alliman, ya kalau nggak jadi alim ya orang yang muta'alim, orang yang mengaji, orang yang hadir di majelis ya, au mustami'an, ya kalau nggak sempat hadir minimal denger dah dari luar ya nasihat-nasihat agama. Au muhibban, ya kalau nggak bisa hadir, nggak bisa denger, minimal kita jangan benci sama orang ahlu khair ya. Jangan benci kita sama ahlu khair, itu minimal ya, jangan benci ya. Au muhibban, ya. Minimal kita seneng aja udah. Di situ ada pengajian, senang.
Meskipun nggak bisa hadir, seneng aja udah bagus itu. Au muhibban. Apalagi kita termasuk pencinta para ulama ya, itu bagusan lagi ya. Au muhibban wala takun khomisan, dan janganlah menjadi yang kelima. Apa yang kelima? Orang yang benci sama ulama, orang yang benci sama ilmu, orang benci sama kebaikan. Fatahlak, maka kamu akan binasa. Seperti itu. Wasamaituhu, dan aku namakan ini kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah. Namanya Kifayatul Atqiyah, artinya kifayah ya. Ada tuh kitab namanya kifayah juga, namanya Kifayatul Akhyar ya. Itu fikih, lain lagi. Kalau ini Kifayatul Atqiyah, ini tasawuf ya. Wa Minhajul Asfiyah. Kifayah artinya cara, al-atqiyah menjadi orang-orang bertakwa. Wa minhaj, minhaj itu artinya metode atau manhaj, cara juga ya, atau jalan. Al-asfiyah, orang-orang yang bersih hatinya, atau disebut jalannya para aulia. Ala hidayatil azkiyah, atas matan yang bernama hidayatul azkiyah ila tariqil aulia. Wa'lam, dan ketahuilah, ayyuhal waqifu ala zalika, wahai orang yang mengetahui yang demikian, annahu laisa li fihi illa jam'u wan naqlu, maka tidak ada bagiku, kata Said Bakri, di dalam kitab ini melainkan mengumpulkan dan menukil. Artinya ya, di dalam menulis kitab, seseorang hendaknya menjaga adab-adab kepenulisan ya. Jangan ada seseorang nulis ya, kitab apa, padahal semua pendapatnya boleh nukil dari ulama ini, ulama itu, ulama itu, tapi nggak ada tuh nisbat qala misalkan Syekh Muhammad ya, Yasin, atau qala Said Muhammad Al-Maliki, qala nggak disebutin ya. Pokoknya ditulis aja, diungkapin, katanya ini hasil punya dia, itu nggak boleh. Apalagi ya, menjiplak karya orang lain lalu diakui sebagai karya sendiri, ini enggak. Nah, ulama dulu adabnya begitu tinggi ya. Min kalamil ulama ar-rasikhin, dari kalam-kalamnya ulama yang mendalam ilmunya. Wasulaha al-arifin, dan orang-orang soleh, dan mereka juga ahli makrifat. Jadi ini kitab boleh nukilan dari kalam-kalam para ulama dan orang-orang ahli makrifat. Wa haitsu qultu qala fi syarhi famuradi bihi syarhu Ibnun Nazim al-Musamma bin Maslakil Atqiyah. Maka apabila aku mengatakan qala fi syarh, berkata di dalam syarah, maksudnya adalah syarahnya yang anak yang punya ini nazam yang bernama Zainuddin Al-Malibari. Ini anaknya itu, anak yang pengarang nazam itu, dia yang mengarang kitab Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in syarah Qurratul Ain, kitab fikih. Nah, beliau yang ngarang Fathul Mu'in itu punya kitab syarahnya juga atas nazam Hidayatul Azkiyah, namanya Maslakul Atqiyah. Nah, Imam Said Bakri Al-Dimyati ngambil nukil dari pendapat-pendapat beliau itu. Fal marju mimman itala ala syai'in min al-khalal, maka yang diharapkan kepada siapa yang menemukan atas sesuatu daripada kesalahan-kesalahan, an yuslihahu ba'da ta'amul, hendaknya memperbaiki setelah memperhatikan ya. Wa yusami hafi ma yazharu minaz zalal, dan memaafkan dalam apa yang nampak dari sini daripada kesalahan-kesalahan. Fa innahu qala ayakhluwa mu'allafun an hafwatin wa musannafun an asra. Karena ya sedikit ya
daripada karangan itu yang terlepas daripada kesalahan. Sedikit daripada kitab atau karya itu yang lepas dari yang namanya kesalahan ya. Khususan fi hadzal zaman, khususnya di zaman sekarang, ma'aqasratil humumi wal ahzan. Ya, disertai dengan banyaknya ya kesulitan-kesulitan dan kesedihan-kesedihan. Artinya di zaman ini adalah akhirul zaman. Banyak disebut dengan akhirul zaman ya. Artinya zaman akhir yang banyak sekali kemungkaran-kemungkaran ya. Kemudian wa as'alullahal azim wa atawassal bin nabiyil karim ayyuwaffiqani wa ahbabi limardhati. Ya. Aku memohon kepada Allah Al-Azim ya, dan bertawassul kepada Nabi yang mulia. Artinya kita berdoa kepada Allah, kita juga bertawassul kepada nabinya agar doa itu dikabul. An yuwaffiqani wa ahbabi limardhati. Agar Allah memberikanku dan orang-orang yang aku cintai akan taufiknya untuk disampaikan ke jalan yang diridhoinya. Wa an yusbila alai wa alim zaila karamati, dan membentangkan atasku dan atas mereka yaitu daripada ujung kemuliaan-kemuliaannya. Wa yanfa'a bihi kama nafa'a bi asli wa yaj'alahu khalisan wajhil karim. Ini doa supaya ini kitab bermanfaat buat orang yang baca, buat orang yang membahasnya ya. Dan juga mudah-mudahan ini pengarang atau pensyarah berdoa juga mudah-mudahan ini hasil karyanya sebagai keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiban lil fauzi ladaihi bi jannatin na'im, dan menjadi tetap untuk keberuntungan ya dengan memperoleh surga yang disebut jannatun na'im. Wa ana asrafil maksud mustamidan min hadratil malikil ma'bud akul. Maka sang syarih memulai di dalam maksudnya hal keadaannya itu meminta bantuan dari Allah yang maha agung. Aqul, kata syarih, qala Nazim rahimahullah ta'ala. Berkata Nazim adalah yang mengarang matannya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sekarang pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim ya. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah memberikanmu rahmat, annahu yubtagha likulli syari' fi fanin ayatakallama 'alal basmalah. Hendaklah diharapkan kepada setiap orang yang memulai dalam suatu pengarangan ya, hendaklah dia memulai perkataannya dengan basmalah. Artinya segala perbuatan baik kita mulai dengan basmalah, itu yang sunnahnya. Bima yunasibul fan al-masyru' fihi wafa'an bihaqil basmalah ya, yang sesuai ya dengan seni yang dimasyru'kan di dalamnya sebagai pemenuhan atas hak itu basmalah. Artinya di dalam diri kita itu ada hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak memulai dengan segala perbuatan baik dengan basmalah. Bihaqil fanil masyru' fihi wasyuru' al-an fi fanit tasawuf. Dan dalam fan yang dimasyru' ini, dan sekarang dimulai dengan fan daripada ilmu tasawuf ya. Artinya ini ilmu dimulai dengan ilmu tasawuf. Poin bagi awalan an nubayyina haddahu wa maudu'ahu. Maka sepantasnya ya kami jelaskan yaitu definisinya, kemudian maudu'nya itu isinya apaan, baqiyatul mabadi, dan sisa daripada dasar-dasar ilmu tersebut. Tsumma nalhaqu dzalika bitakallum 'alal basmalah. Kemudian kami susuli dengan pembicaraan atas bismillah. Fanaqul, maka kami katakan, amma hadduhu fahuwa ilmun. Adapun pengertian dari ini ilmu tasawuf
adalah suatu ilmu. Ya. Yu'rafu bihi, diketahui dengan ilmu itu apa? Ahwalun nafsi, ya. Keadaan-keadaan daripada jiwa kita. Wa sifati hazamimah, dan sifat-sifat nafsu yang jelek. Wal hamidah, ada juga sifat-sifat jiwa kita yang bagus. Ya. Jadi dari definisinya itu udah ketahuan, ya. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu apaan? Ilmu tasawuf itu ilmu yang dengan ilmu itu diketahui keadaan-keadaan nafsu. Setiap kita itu punya nafsu, ya. Nafsu itu ada tuh yang jelek sifatnya, ada juga yang bagus sifatnya. Nanti dijelasin tuh yang jelek apaan aja, yang bagus apaan aja, ya. Bagaimana caranya supaya bisa menghiasi kita dengan sifat yang baik? Tentunya dengan kita masuk dulu ke makom pertama, makom taubat, ya. Setelah masuk ke makom taubat, baru kita mengosongin segala sifat-sifat buruk, sifat-sifat ujub, sifat takabur, sifat hasud, sifat dengki, sifat riya dan sebagainya. Lalu kita ganti sifat itu dengan sifat-sifat yang bagus-bagus, ya, seperti sifat ridho, sifat sabar, kemudian sifat qanaah, ya. Qanaah itu lawan daripada toma, ya. Toma itu rakus, lawannya adalah qanaah, ya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iniyatil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa islahi sya'ni dhahira wa batinan fid din wad dunya wal akhirah, jalibatan likulli khair, dafi'atan likulli syarrin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lam taqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya anna Allah ta'ala yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yaskinumul jannah wa yaftahu lana wa iyyahum futuhal arifin wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin bil hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna wa bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.